Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar ngopi, ngobrol inspirasi dengan tema mengenal lebih dalam tentang program Sobat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Lydia, nanti saya yang akan memandu acara dari pagi hingga siang hari nanti. Nanti juga kita akan kedatangan beberapa narasumber, yaitu dari PT United Tractors sendiri, kemudian kita juga kedatangan narasumber dari Wakil Direktur Bidang Kesiswaan UT School, dan kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari manajemen PT United Tractors. Namun sebelum acara webinar ini dimulai, saya akan membacakan tata tertibnya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel Bapak Ibu semua tersambung dengan internet. Kemudian Bapak Ibu saat ini sedang memasuki webinar live Microsoft Teams. Bapak Ibu sekalian juga dipersilakan mengirimkan pertanyaan lewat kolom Q&A di sebelah kanan layar selama penyampaian materi. Namun pertanyaan akan dijawab pada sesi Q&A di akhir acara setelah materi semua selesai di-share kepada Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu hanya terbatas pada topik yang dibahas. Jadi mohon maaf sekali bila ada pertanyaan di luar topik yang kita bahas, kita tidak akan membahas di sesi Q&A nanti. Kemudian Bapak Ibu harus mengisi kuesioner evaluasi di akhir sesi, dan perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa kuesioner ini akan menjadi sekaligus daftar hadir atau absensi Bapak Ibu semua. Jadi pastikan jangan lupa dan jangan sampai kelewatan untuk mengisi link kuesioner tersebut. Dan yang terakhir, demi pengalaman online yang optimal, kami sarankan agar Bapak Ibu dapat menggunakan headset. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pihak manajemen PT United Tractors Tbk, yaitu Ibu Saraka Lubis selaku Corporate ESR SGA Comhead PT United Tractors Tbk. Kepada Ibu Saraka kami persilahkan. Terima kasih Lydia. Selamat pagi kepada Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Selamat berjumpa di pagi hari ini. Saya senang sekali dapat kesempatan untuk menyapa Ibu Bapak walaupun kali ini pertemuan kita adalah secara virtual atau online. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di dalam acara webinar ini yang kami sebut sebagai ngopi atau ngobrol inspirasi. Nah, kesempatan ini memang yang akan kami gunakan mengangkat tajuk mengenai bagaimana kita mengenal lebih dalam mengenai sobat. Apa itu sobat? Mungkin sebagian besar dari Ibu Bapak sudah pernah mendengar, ini adalah program CSR kami di bidang pendidikan. Ini adalah singkatan dari Sekolah Binaan United Tractors. Kami sudah menjalankan program ini sejak tahun 2009, Ibu Bapak. Dimulai dari SMK-SMK yang berada di sekitar lokasi operasi United Tractors. Itu kami ada hampir di seluruh kota dan pelosok di Indonesia. Kami menggandeng SMK setempat apabila ada yang bisa kami bantu untuk meningkatkan program pendidikannya, program gurunya, dan anak-anaknya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin ketika awal-awal SMK-SMK yang kami bantu bina itu memiliki latar belakang yang terkait dengan alat berat. Tapi sesungguhnya dengan berkembangnya waktu, Bapak Ibu, kami sudah menggandeng juga sekolah-sekolah SMK yang tidak memiliki program teknik alat berat. Kami terbuka untuk bisa membantu dan mensupport program-program peningkatan kapasitas dari guru, kurikulum, dan anak didik. Nah, makin ke depan kita makin melihat besarnya kebutuhan untuk link and match antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, inilah yang kami ingin menggandeng bersama bagaimana kita bisa menemukan cara untuk menjembatani kebutuhan dari sekolah, kebutuhan dari guru dan anak didik ketika nanti mereka memasuki dunia usaha dan dunia industri.
Kadang kita mencoba, mungkin dari pihak sekolah atau pendidik masih mencoba mencari-cari apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri. Kami yang kebetulan sudah berkiprah di dunia itu, mencoba juga share apa kira-kira yang dibutuhkan, sehingga kita bisa ketemu ada suatu titik temu di tengah. Tidak mudah memang Bapak Ibu, tapi kalau kita tidak mulai, kapan lagi? Karena sekarang ini anak didik kita makin membutuhkan pembekalan yang tepat guna untuk nanti mereka dan bekerja. Dan bekerja itu sekarang sangat banyak macamnya Bapak Ibu. Tidak melulu hanya pekerjaan-pekerjaan yang kita tahu waktu zaman kita, makin ke depan itu makin beragam. Dan semua bentuk pekerjaan itu ternyata punya nilai yang berharga. Itu sebabnya kalau kemarin kita mungkin kenalnya yang sifatnya keteknikan, tapi sekarang kita juga tahu mengenai pentingnya multimedia, informasi, informatika, dan sebagainya. Kepariwisataan, hal-hal semacam itu ternyata membuka bidang-bidang usaha yang sangat besar. Jadi kami ingin mengajak, mari kita saling berbagi informasi dan berbagi pengalaman untuk kualitas dari generasi muda Indonesia yang semakin baik. Nah, dalam kesempatan ini kami akan menampilkan beberapa narasumber, Ibu Bapak, ada dari Yuti sendiri, yaitu yang menjalankan program Sobat, kemudian ada dari Yuti School. Yuti School ini adalah sekolah mekanik dan operator yang berada di bawah Yayasan Yuti. Yuti School dan Sobat itu selalu bekerja berdampingan karena pendidik-pendidik yang atau advisor yang bisa membantu dalam program Sobat itu datangnya juga dari Yuti School. Jadi Bapak Ibu, webinar ini mungkin hanya satu event, tapi tidak akan menjadi satu-satunya saluran di mana kita bisa berkomunikasi. Saya yakini pasti banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa hanya dijawab lewat satu kali acara ini. Jadi saya ingin mengingatkan, kelanjutannya akan ada banyak channel Pak atau saluran yang bisa dipakai. Kami punya media sosial, kami punya WhatsApp group, kami juga mengadakan beberapa event lanjutan. Makin banyak Bapak Ibu terlibat dalam event-event tersebut, saya sangat mengharapkan makin banyak manfaat yang bisa diperoleh. Sebetulnya kami juga sudah melakukan beberapa event sebelumnya, yang tentu kami akan lakukan kembali, karena mungkin ada sebagian dari Ibu Bapak yang belum sempat mengikuti. Mungkin kalau saya sempat sebutkan di sini, kami pernah melakukan pelatihan guru, pasti nanti akan ada lagi. Kemudian acara-acara seperti kunjungan industri yang mungkin saat ini ketika pandemi kami agak hold, tapi kami sedang pikirkan cara-cara yang sifatnya virtual. Ada juga nanti Sobat Competition yang akan kami selenggarakan, dan kemudian pemagangan. Ibu Bapak, jadi jangan khawatir, hubungan kita saya sangat harapkan bisa berjalan lebih intensif lagi. Kepada Ibu Bapak yang sudah sering berhubungan dengan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk bisa bekerja sama. Kepada Ibu Bapak yang mungkin baru memulai berinteraksi dengan kami, saya ucapkan tetap semangat. Tunjukkan juga Bapak Ibu bagaimana kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sarah untuk kata sambutannya. Semoga Ibu Sarah tetap sehat, selalu sehat setiap hari. Terima kasih Ibu Sarah. Baik, selanjutnya seperti yang tadi saya sudah teaser sedikit, kemudian Ibu Sarah juga sempat sampaikan, berikut pemaparan materi dari dua narasumber, nanti akan secara bergantian disampaikan. Yang pertama dari Mbak Monica Sinta Dewayanti, kemudian yang kedua dari Mas Dimas. Oke, tanpa berlama-lama,
Kalau begitu kami persilakan kepada Mbak Monik untuk menyampaikan materi yang pertama. Oke, sudah nampak Lid materinya? Sudah Mbak, Suara sudah. saya udah jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih Lid. Sama-sama. Selamat pagi Bapak, Ibu guru, maupun rekan-rekan dari cabang Site UT yang sudah bergabung di pagi hari ini. Senang sekali pagi ini tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Bu Sarah, bagaimana komitmen UT untuk mengembangkan program Sobat ini. Dan saat ini saya nanti bersama dengan rekan saya, Dimas, akan mengulas nih kira-kira apa sih sebenarnya Sobat bagi Bapak Ibu guru yang sudah berkecimpung lama gitu ya, sudah engage dengan UT, mungkin nanti bisa menjadi saluran informasi juga ke sekolah-sekolah yang memang baru bergabung. Nah, seperti apa sih program Sobat dan kenapa program ini menjadi sangat penting dilakukan oleh UT? Pertama-tama di sini perlu saya sampaikan, Pak Bu, bahwa kami di UT, melakukan studi awal ya. Jadi studi awal tentang program CSR itu apa sih yang paling tepat dan yang paling digunakan oleh, yang paling dibutuhkan oleh negara kita Indonesia. Yang pertama kita melihat bahwa, ada faktor-faktor penggerak di pertumbuhan industri. Mulai dari investasi, baik itu modal asing maupun modal dari dalam negeri, lalu bagaimana dengan teknologi yang sampai sekarang, sudah berkembang dengan pesat, bahkan sekarang kita bisa menyelenggarakan seminar semacam ini tanpa kita harus, ibaratnya repot-repot gitu ya, ngumpulin semua orang dari Jawa untuk datang ke Jakarta. Tapi kita dengan kecanggihan teknologi ini akan dimanfaatkan, sebisa mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga juga di sini penggeraknya adalah sumber daya manusia. Bagaimana Indonesia itu sangat kaya dengan, sumber daya manusianya, baik segi kuantitas maupun kualitas. Dan tentunya inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu guru maupun, kami di perusahaan, untuk terus bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Namun dari beberapa penggerak pertumbuhan industri di negara kita juga menemukan ada tantangan di tengah-tengah sini kalau Bapak Ibu lihat, tantangan ini ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya, nasional. Jadi, tantangan di global bahwa, dunia ini memang sudah bergerak ke industri revolusi industri. Kalau sebelumnya revolusi industri itu, bergerak dari yang awalnya manual, terus masuk menggunakan tenaga uap atau mekanikal, bahkan sekarang kita sudah masuk ke, 4.0 ya, atau bahkan orang-orang bilang, 5.0, bagaimana semua itu sudah menggunakan, internet ataupun hal-hal yang berbau IT. Lalu untuk yang selanjutnya ada domestic demand juga, bagaimana setiap, tahunnya sebenarnya ada 58 juta tambahan skill workers. Jadi di seluruh dunia setiap tahun ada 58 juta tenaga kerja siap kerja. Nah, tapi bagaimana tingkat kesiapannya, lalu apakah mereka benar-benar sesuai dan dibutuhkan dengan industri, nah inilah yang menjadi tantangan. Yang ketiga, globalisasi, kita tahu ini sudah berlangsung, sejak lama di Indonesia dan di dunia. Bagaimana globalisasi ini sebenarnya merupakan peluang, tapi juga tantangan. Untuk kita yang tidak siap, ini akan menjadi ancaman. Jadi globalisasi di sini kita taruh sebagai tantangan yang tentunya harus kita sikapi dengan bijak. Yang keempat, ini adalah milenial. Jadi ada generasi Z, yang kita sebut sekarang, memang generasi milenial ini sekarang lagi naik daun ya, dikit-dikit dibahas, terus, kayak kita, muncul semacam kegalauan gitu, gimana ya anak-anak milenial. Apakah metode pelajaran yang kita sampaikan di sekolah, yang kami berikan di program CSR, apakah sesuai untuk, rekan-rekan milenial. Nah, inilah yang juga menjadi, fokus dari tantangan yang kita, sampaikan. Yang selanjutnya di tantangan secara nasional. Bapak Ibu guru di sini ada data bagaimana perkembangan jumlah tenaga kerja nasional. Jadi mulai dari 2015 sampai dengan 2018, perkembangan jumlah tenaga kerja nasional itu sangat, tinggi ya. Setiap tahunnya itu bisa naik sampai, sekitar 10-15%.
Lalu perkembangan jumlah tenaga kerja industri itu juga sama meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Impact-nya apa? Impact-nya ada di sebelah kanan ini, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kami melakukan studi juga tentang proyeksi tenaga kerja di tahun 2020 sampai dengan 2030. Bahwa mulai dari tahun ini sampai 2030 kita akan menghadapi bonus demografi. Jadi bonus demografi ini tentunya kita akan mendapat banyak ya ledakan populasi dan kita merasa di sini tidak diikuti dengan ketersediaan tenaga ahli yang siap untuk dipekerjakan baik di nasional maupun di internasional. Nah, di sini Indonesia sendiri sebenarnya ini suatu peluang bahwa Indonesia itu sudah masuk sebagai penyedia tenaga kerja tertinggi di ASEAN. Jadi dari 321 juta orang yang ada di ASEAN, 123 juta atau 38,4%-nya itu ada di Indonesia tenaga kerjanya. Nah, inilah yang mendorong bagaimana kita melihat tantangan, impact ini yang harus kita kejar supaya terjadi peningkatan kualitas lulusan, baik itu pendidikan vokasi, SMA maupun MA. Dan disinilah kami come up dengan suatu program yang dinamakan dengan program Sobat ini. Program Sobat sendiri sebenarnya awalnya seperti yang tadi Bu Sarah sampaikan, kami fokus ke SMK, pendidikan vokasi. Yang lebih fokus lagi kemarin adalah teknik alat berat. Dan di sini kita juga sudah melakukan pemetaan tantangan-tantangan di SMK, dan ini juga saya rasa tantangan di SMK, SMA maupun MA ini juga pasti mengalami tantangan yang sama. Bagaimana kompetensi lulusannya, lalu guru-guru, kualitas gurunya, kurikulumnya, apakah sudah sesuai dengan standar dunia usaha, dunia industri, lalu alat peraga, dan ketenaga kerjaan lulusan SMK, SMA, dan MA. Dan di sini kami keluar dengan program Sobat, and in mind dari program Sobat ini sendiri, Bapak Ibu, kami ingin meningkatkan kapasitas sekolah yang mampu berdaya saing, tangguh, dan juga berdampak untuk daerah sekitarnya. Jadi yang dikejar bukan hanya peningkatan infrastruktur, keren-kerenan bangunan, tapi lebih ke membangun fondasi yang kuat kapasitas sekolah itu sendiri. Ada 3 subindikator yang dilihat dari Sobat. Yang pertama, bagaimana kompetensi lulusan ini terjadi peningkatan kompetensi lulusan yang memenuhi standar dunia usaha dan industri. Lalu sekolah ini kami dorong untuk masuk ke dalam 3 sekolah unggulan di daerahnya dan juga memenangkan atau juara di kompetisi provinsi maupun nasional. Secara umum peta sebaran Sobat di sini memang Jawa sangat mendominasi. Di Jawa Barat ada 102, Jawa Tengah ada 255, Jawa Timur 270, Jogja 32, dan DKI Jakarta sendiri ada 40. Nah, dari jumlah peta sebaran Sobat yang kami klaim ini adalah sekolah dari partner dari UT, kami tidak serta-merta langsung melakukan MOU. Karena di sini dari program Sobat itu sekolah-sekolah itu sendiri kami masukkan ke dalam sistem grading yang akan saya bahas selanjutnya. Namun sebenarnya apa sih yang ada di Sobat? Apakah Sobat ini hanya program satu yang berdiri sendiri? Itu tidak Bapak Ibu. Jadi Sobat ini adalah ekosistem dari program CSR pendidikan kami. Jadi bagaimana Sobat yang paling atas itu ada di 194 kota atau kabupaten menjadi sourcing pocket atau tempat perekrutan sumber daya UT School. Jadi bagaimana sobat-sobat ini kita jadikan partner yang nantinya lulusannya bisa masuk ke UT School. Selain di Sobat, kami juga ada kerjasama dengan 16 universitas di Indonesia, itu termasuk di dalamnya Politeknik. Dan saat ini UT sudah punya lembaga sertifikasi profesi yang mandiri, tapi ini lembaga sertifikasi profesi khusus alat berat. Ini tempat uji kompetensi mandiri juga sudah ada di UT. Dan hingga saat ini sudah 4.000 personil yang sudah kami sertifikasi. Sementara untuk BLK kita juga ada kerjasama, contohnya dengan BLK Samarinda, Merauke, Bandung, dan juga CFS Bekasi. Dan tentunya seluruh lulusan ini itu diserap oleh bukan hanya di UT saja. Kalau kami sendiri mungkin daya serap kami tidak begitu banyak, maka kami mengerahkan ke
mengarahkan juga ke pelanggan-pelanggan UT Group. Jadi ada sekitar 100 pelanggan UT Group yang bagaimana bila sudah masuk ke dalam Sobat dan UT School, kami akan memberikan akses informasi terkait dengan rekrutmen maupun program-program pengembangan ke sekolah. Secara garis besar, program Sobat, apa sih program Sobat? Kan biasanya sekolah-sekolah suka nanya tuh, bagaimana ya caranya bisa MOU gitu. Nah, sebelum itu kami sebenarnya punya 3 program yang di sini bisa Bapak-Bapak, Ibu bayangkan kira-kira sekolah saya bisa mengambil porsi yang bagian mana. Nah, untuk 3 kategori itu, yang pertama adalah software. Ini terkait dengan program-program sistem ya. Jadi bagaimana peningkatan sistem, mulai dari kurikulum, lalu modul dan metode pembelajaran, bahwa sekarang modul dan metode pembelajaran kami tidak hanya fokus mengembangkan untuk alat berat, tapi sedang di-develop juga untuk yang generik gitu ya. Jadi yang misalkan budaya industri gitu, jadi tentunya itu yang bisa diterapkan ke sekolah-sekolah yang ada berdasarkan best practices yang ada di UT. Yang ketiga ada sobat competition, ini adalah kompetisi sobat, ini kami mengencourage semua sobat harus mengirimkan dan harus ikut nih Bapak Ibu kompetisi inovasi sobat di tahun ini. Pendaftarannya akan segera kami buka. Yang keempat ini ada teaching factory atau kami kenal juga dengan production based education. Lalu yang kategori kedua brandware, itu ada kami lakukan serial training mulai dari training untuk guru untuk siswa, lalu ada magang guru, ada uji kompetensi, sertifikasi, lalu budaya industri, rekrutmen UT School, sampai dengan kunjungan industri. Sementara untuk hardware ini yang berbau infrastruktur, kami juga memiliki standarisasi untuk ruang kelas, untuk workshop dan safety center. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Mas Dimas. Baik. Terima kasih Ibu Monika. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan terkait dengan program sobat yang sudah disampaikan oleh Ibu Monika tadi. Ada 14 besaran program yang mana nanti bagi Bapak Ibu yang bukan atau belum memiliki jurusan alat berat bisa bergabung di dalam program sobat Bapak Ibu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan program yang sudah kami lakukan, yang pertama terkait dengan software, yaitu penyusunan kurikulum teknik alat berat. Ini kami sudah melakukan sinkronisasi bersama dengan sekolah-sekolah binaan UT yang ada di alat berat, yang mana pada tahun ini kita sudah menstandarkan 9 item dari KD hingga ke TEVA untuk khusus alat berat. Yang mana nanti kita harap juga bisa di ACC oleh Kementerian Pendidikan. Nanti harapannya akan ada sosialisasi. Kemudian next. Terkait dengan sobat competition Bapak Ibu sekalian, tahun lalu, tahun 2009 adalah pertama kali kami membuat sobat competition, yang mana ada 2 kategori. Yang pertama umum, yaitu inovasi segala aspek ya, karena kategorinya memang umum. Yang kedua kategori terkait dengan alat berat, yaitu kaitannya dengan kurikulum atau pembelajaran teknik alat berat di sekolah SMK. Nah, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang untuk Sobat Area Jawa, untuk di tahun 2020 ini kita juga akan menyelenggarakan Sobat Competition, namun memang dengan metode yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena kondisi pandemi seperti ini nanti akan 100% akan segala tahapan penjurian hingga nanti final itu akan menggunakan media email, WAG, Zoom, dan ataupun MS Team. Jadi nanti bersiap-siap saja Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ini. Ya, ini yang tahun lalu ada 5 besaran sekolah yang masuk di final untuk kategori umum dari SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang hingga SMK Muhammadiyah 3 Samarinda dengan judulnya yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian yang untuk kategori alat berat ini ada dari SMK PGRI 2 Ponorogo hingga SMK Ma'arif NU 1 Sumpio. Jadi silakan Bapak Ibu tahun ini ikut berpartisipasi dalam kompetisi Sobat tahun 2020. Next.
terkait tadi yang sudah disampaikan Ibu Sarah bahwa kanal komunikasi antara UT dengan sekolah binaan, baik itu yang baru mau masuk atau yang sudah join dalam program Sobat ini, kami memiliki beberapa kanal media. Yang pertama pastinya media sosial Instagram, itu di Cerita UT. Silakan Bapak Ibu meng-add media sosial kami. Kemudian juga ada grup WA, yang mana ada grup WA yang nasional maupun grup WA yang per pulau. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian juga saat ini kita sudah memiliki milis email, yang mana nanti ada informasi-informasi penting yang akan kami sampaikan melalui email sekolah Bapak Ibu. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah mengisi database ya, nama email sekolah dan lain sebagainya. Itu nanti tujuannya adalah email-email sekolah Bapak Ibu akan kami masukkan ke dalam milis email Sobat, sehingga ketika ada informasi penting terkait publikasi ataupun kegiatan-kegiatan undangan training, magang, atau sertifikasi guru ini secara resmi kami kirim ke email, walaupun juga nanti akan kami kirimkan ke WA, seperti itu. Hal ini kami kenapa ada email, karena untuk mengakomodir beberapa sekolah yang kadang memang butuh email resmi ya dari pihak UT, sehingga nanti mereka harapannya bisa menjalankan atau mengikuti program itu karena bisa dilakukan secara resmi melalui email. Kemudian ada juga forum komunikasi virtual, salah satunya kegiatan hari ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kanal komunikasi kita untuk mensosialisasikan program Sobat, melakukan kegiatan training maupun webinar pada hari ini. Kemudian juga kita punya kanal YouTube, ya silakan juga nanti Bapak Ibu sekalian bisa follow dari YouTube Cerita di UT. Dan juga saat ini kami sedang mengembangkan platform digital program Sobat. Jadi nanti sekolah-sekolah yang masuk dalam program Sobat akan kami berikan akses untuk bisa berpartisipasi memanfaatkan platform digital ini. Nah, penyusunan platform digital ini kami melibatkan SMK juga Bapak Ibu sekalian, yaitu kami melibatkan bersama-sama dengan SMK PGRI 2 Ponorogo untuk mendevelop platform digital ini. Jadi dari SMK untuk SMK oleh SMK gitu ya. Next. Ini terkait dengan program Brainware, tadi sudah software ya, ini terkait dengan program Brainware, bahwa melalui atau adanya pandemi ini ya pastinya apa ya, banyak hal-hal negatif ya, atau banyak yang dirugikan terkait dengan pandemi, tapi kita tidak boleh berpangku tangan atau berserah diri saja ya, tapi kita tetap bagaimana tetap terus berjuang, berinovasi agar program-program atau kegiatan kita itu tetap bisa berjalan ya. Salah satunya program Sobat. Bagaimana program Sobat itu juga adanya pandemi seperti ini tetap bisa jalan Bapak Ibu. Jadi maka dari itu kami melakukan inovasi ya, merubah beberapa metode program Sobat yang khususnya untuk Brainware, yaitu contohnya training untuk guru kita alihkan ke dalam virtual, namun kita kolaborasikan dengan beberapa media pembelajarannya, ada Zoom, ada Google Classroom, Google Form, kita manfaatkan agar lebih tetap maksimal Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan training. Kemudian adanya webinar umum, magang guru dan siswa juga sedang kita kembangkan, dan sudah beberapa cabang set kami menjalankan program magang guru maupun siswa ini kepada sekolah-sekolah binaannya. Kemudian juga uji kompetensi juga sudah dilakukan secara virtual Bapak Ibu. Dan yang terakhir tadi disampaikan Bu Sarah juga, saat ini kami sedang mengembangkan kunjungan industri secara online. Nanti harapannya dalam waktu dekat ini akan kami launching untuk program ini. Kami harap juga Bapak Ibu jika ingin berminat untuk mengikuti kunjungan industri secara online, silahkan nanti mendaftarkan diri. Seperti itu ya. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, adanya pandemi seperti ini tidak menyurutkan atau membuat kita patah arang, justru berpeluang untuk kita meningkatkan kompetensi kita terkait dengan link and match ya Bapak Ibu. Next. Terkait dengan khusus untuk development guru, kami membuat standarisasi Bapak Ibu, yaitu namanya Sobat Teacher Development Program. Ini adalah mapping kompetensi terhadap guru-guru binaan kami. Jadi ada technical kaitannya dengan alat berat, ada safety and environment, ada behavior atau soft skill, dan juga ada English literacy. Yang mana
setiap guru-guru binaan Yuti ini wajib mengikuti development dari kami terkait dengan Teacher Development Program atau STDP ini, yang mana juga ada levelingnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti training A, B, C, D ini masuk di level beginner, intermediate, atau advance, seperti itu ya. Jadi ini ada leveling untuk guru-guru yang telah mengikuti development dari kami, seperti itu. Ini beberapa sudah kita jalankan kemarin training technical ini ada 122 partisipan dari seluruh Indonesia, kemudian training safety itu ada sekitar 128 partisipan. Seperti itu. Harapannya akan terus kami lakukan, dan kami harap juga Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung dalam program Sobat ini juga bisa berpartisipasi mengikuti program ini. Next. Ini contoh-contoh kemarin yang kami lakukan, baik itu kami ke universitas, kami ke stasiun TV, gitu ya, kami ke programnya Kemendikbud atau programnya Astra. Ini terus kita lakukan sosialisasi, kita berkontribusi untuk menginformasikan program Sobat ini kepada khalayak ramai, gitu ya, kepada banyak orang agar makin banyak yang tahu, dan harapannya juga banyak sekolah yang bisa berpartisipasi dalam program Sobat ini, seperti itu. Next. Ini terkait dengan magang guru dan siswa yang kami coba kembangkan gitu ya, dengan kondisi pandemi seperti ini Bapak Ibu. Dulunya yang sebelah kiri itu kan ada, sebelum adanya COVID ini kan secara fisik ya, datang ke UT guru selama 2 minggu atau 1 bulan mengikuti magang, kemudian presentasi, lulus atau tidak, kalau lulus dapat sertifikat. Nah, sekarang ini kita kolaborasikan antara tatap muka secara langsung dengan teknologi secara virtual Bapak Ibu ya. Ini kita kolaborasi antara kepala Kajur TAB, kepala sekolah, dan juga teman-teman di internal kami gitu ya. Dan juga ini berlaku tidak hanya untuk guru tapi juga untuk siswa. Yang mana tujuan akhirnya dari magang ini untuk tetap tidak menghilangkan tujuan pada saat sebelum pandemi ya, bahwa memberikan pengalaman secara nyata kepada guru maupun siswa terkait dengan kondisi real apa di alat berat khususnya, seperti itu. Next. Ini terkait dengan uji kompetensi juga sama Bapak Ibu ya. Sebelum adanya pandemi ya, uji kompetensinya datang ke UT atau instruktur kami, tim kami datang ke sekolah Bapak Ibu. Nah, namun dengan adanya pandemi seperti ini, kita coba rubah metode ya. Ada kolaborasi antara virtual dan tatap muka, ada yang pure tatap muka tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, dikurangi jumlah pesertanya, berjarak dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contohnya yang sisi kanan ada beberapa sekolah binaan kami yang sudah menjalankan, salah satunya di daerah Kalimantan Selatan, SMK Bakti Bangsa. Jadi ini tidak menyurutkan adanya pandemi seperti ini untuk kita terus bisa berkontribusi produktif dalam memastikan siswa-siswa lulusan SMK ini kompeten, seperti itu. Next. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa nantinya secara online akan kita lakukan kunjungan industri memanfaatkan kanal YouTube maupun Zoom, dan juga nanti ada kolaborasi dengan Quizizz ya Bapak Ibu sekalian. Yang mana kunjungan industri ini nanti ada 4 item programnya, ada pengenalan company profile, ada product knowledge alat berat, ada diskusi bersama, dan kunjungan lapangan secara virtual terkait dengan workshop maupun warehouse kami. Jadi Bapak Ibu walaupun posisinya ada di sekolah, ada di rumah, itu bisa melihat secara real kondisi workshop maupun warehouse yang ada di UT Bapak Ibu. Seperti itu. Next. Pelaksanaannya harapannya nanti di bulan Agustus sampai Desember. Ini adalah contoh platform digital yang mana sedang kami kembangkan dan harapannya segera launching dan Bapak Ibu dapat merasakan manfaatnya, karena di sini juga nanti ada development e-learning, jadi Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri terkait pengenalan program alat berat, kurikulum alat berat maupun secara umum atau generic yang tadi disampaikan oleh Ibu Monica. Jadi segera akan kami launching di tahun ini Bapak Ibu, mohon doanya. Next.
Ini contoh-contoh standarisasi ruang kelas. Kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kami memberikan standarisasi ini tidak wajib harus Bapak Ibu jalankan 100%. Ya, ini justru ini dorongan dari beberapa sekolah binaan. Pak, boleh nggak ada standarisasi gitu ya. Dan memang sebenarnya standarisasi ini sangat penting karena untuk menghidupkan suasana di kelas Bapak Ibu ya, tidak monoton hanya warna putih atau abu-abu saja, tapi memberikan warna yang lebih menarik lagi sehingga kreativitas anak-anak ini semakin meningkat. Minimal misalkan Bapak Ibu nggak punya alat berat, itu minimal anak-anak bisa lihat alat berat itu di poster belakang kelasnya. Oh nanti saya lulus ini saya akan memperbaiki alat berat seperti ini. Ini meningkatkan imajinasi dan motivasi anak-anak. Jadi ini tidak hanya untuk gaya-gayaan saja ya Bapak Ibu, tapi ini untuk meningkatkan imajinasi semangat dari siswa-siswa kita dan lebih nyaman dia belajar di kelas seperti itu. Dan juga standarisasi untuk yang di workshop ini harapannya adalah agar anak-anak, guru maupun sekolah ini mengetahui sejak dini standarisasi industri di sekolah, ada di sekolah, nyata di sekolah, baik jalur hijaunya dari penataan alat, penataan alat peraga dan lain sebagainya, limakannya seperti itu. Jadi tidak mengenal industri ini ketika magang atau ketika baru bekerja di industri, tapi sejak kelas 10 anak-anak ini sudah melihat kondisi real industri tapi adanya di sekolah. Nah, ini adalah tantangan kita bersama Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu guru ini menyiapkan fasilitas ya, tidak harus selalu dalam bentuk mengeluarkan biaya yang besar Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan kolaborasi ya bersama-sama anak-anak, kerja bakti bareng dengan anak-anak, melibatkan anak-anak untuk melakukan pengecatan bersama-sama seperti itu ya. Next. Ini contoh-contoh yang dilakukan oleh sekolah dengan biaya sekolah sendiri Bapak Ibu. Kita pandu, kita arahkan, kita dampingi bagaimana membuat ruang kelas maupun workshop ini senyaman mungkin, seaman mungkin, sesuai dengan standar yang ada di industri. Ketika ini sesuai dengan standar di industri, nyaman, bersih, ya anak semakin nyaman untuk belajar di workshop Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak pingin buru-buru pulang ke rumah, tapi pingin terus ada di workshop untuk terus belajar, mencari alat lebih mudah, ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kecelakaan atau terjatuh, karena penataan alat peraga tools ini secara rapi, bersih, dan baik. Seperti itu ya. Seperti contoh tangga, siapa yang akan di atas, siapa yang nanti jalur ke bawah, pengecatan ya. Ini menarik untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar bagi siswa-siswa. Next. Ini bantuan yang kita berikan kepada sekolah binaan. Jadi kami dalam memberikan bantuan ini kami melihat semangat juang dari sekolah ya Bapak Ibu. Tidak hanya cuma-cuma kami berikan, tapi juga kami melihat kompetensi dari guru, kompetensi dari sekolah ketika dia sudah mampu untuk mengoperasikan alat ini kita akan berikan. Sekolah ini semangat sekali dalam menjalankan program sobat, maka kita berikan apresiasi dengan cara kita berikan bantuan alat praktek maupun bantuan yang lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu maksimalkan itu mengikuti program sobat. Ketika Bapak Ibu semangat dan memberikan kontribusi yang nyata dalam program sobat, kita bisa memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ubahlah paradigma bahwa dengan kerjasama otomatis langsung dapat bantuan ya. Tapi bantuan itu tidak selalu dalam bentuk real seperti ini ya. Dengan kami memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu, kami melaksanakan training, kami mendampingi Bapak Ibu untuk infrastruktur Bapak Ibu sesuai dengan industri. Ini bagian dari program sobat sekali lagi. Jadi bantuan alat peraga ini adalah satu dari 14 item Bapak Ibu ya. Jadi tidak tolong diubah paradigmanya, dan hampir semua perusahaan sekarang ini juga ke arah sana. Jadi tidak langsung MOU memberikan bantuan dan lain sebagainya. Itu udah zaman dulu. Ini zaman yang berbeda. Maka dari itu mari kita ubah paradigma agar kita sama-sama berkolaborasi. Ini zamannya untuk kita berkolaborasi, saling memberikan kontribusi. Yuti memberikan kontribusi, sekolah juga bagaimana bisa memberikan kontribusi nyata kepada anak-anak didik kita. Saya rasa itu, Mbak Monica. Ada saya terakhir, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Lydia. Baik.
Terima kasih Mbak Monik dan Mas Dimas atas pemaparan materinya. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga juga Bapak Ibu dapat mengenal dan mengerti lebih dalam lagi tentang program Sobat dan apa saja yang harus distandarisasi. Oke, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Wakil Direktur Bidang Kesiswaan UT School. Kepada Bapak Muhyudi kami persilahkan. Oke, terima kasih Lydia. Terima kasih dari Bu Sarah dan tim atas undangan kepada kami UT School, jadi bisa memberikan paparan juga presentasi di pagi hari ini. Dalam acara ngopi, gitu kan, ngobrol. Apa tadi? Kita karena ngopi jadi relatif memang saya akan memberikan agak santai-santai saja, ya kan, materinya nggak berat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua, saya mungkin menyapa nggak satu persatu ya. Mulai dari ini kan area Jawa ini, mulai dari ujung timur kayaknya grup Malang tadi sudah pada hadir ya, grup Malang. Kemudian Jawa Timur lagi itu grup mana itu Tulungagung, Ponorogo, Magetan dan sekitarnya situ Pak ya, Ibu. Kemudian nah ini karena saya tahun ini tidak bisa keliling untuk seleksi calon siswa UT School ya, praktis karena memang masih ada pandemi ini. Termasuk yang Jawa Tengah ini tadi sudah saya lihat ada grup dari Rembang, Pati, ya kan, Cilacap grup, Sumpiyuh sampai Majenang sana. Kemudian ada Bapak Ibu guru dari wilayah Jogja ya. Wilayah Jogja itu Bantul, Ponjong, Nanggulan. Nah, saya walaupun belum pernah ke sekolah itu, tapi saya tahu daerahnya karena kebetulan saya dari Jogja, Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bantul, Ponjong, Nanggulan, gitu kan, Kembang, situ saya paham. Gitu. Terus kemudian grup Jawa Barat ada mana tadi ya, Indramayu, ya kan, Cipatujah. Cipatujah ini saya belum begitu kenal nih, tapi karena saya anggap itu dari Jawa Barat gitu. Oke, senang sekali saya bisa hadir di sini ya, bertemu walaupun hanya lewat daring gitu kan, online, media online, tetapi ini saya coba memperkenalkan lagi bagi mungkin Bapak Ibu yang belum pernah tahu mengenai UT School ya, atau mungkin hanya masih dengar-dengar saja gitu. Oke, next dulu. Jadi Bapak Ibu guru bahwa UT School itu tadi pengantar dari Bu Sarah ya, adalah memang bagian dari PT United Tractors, merupakan bagian dari program CSR PT United Tractors untuk membantu bagaimana generasi muda di Indonesia ini bisa lebih mempunyai kompetensi khususnya di bidang alat berat ya, untuk mekanik maupun operator alat berat, karena memang sebenarnya core kompetensi kami ada di situ. Walaupun beberapa sedikit kemarin kita juga sudah mulai masuk di construction, kemudian nanti kita juga akan masuk di IT gitu, baik mungkin dari programmer, helpdesk gitu. Mestinya tahun ini kalau tidak ada pandemi kita sudah akan mulai yang IT gitu ya. Oke, jadi UT School itu didirikan tahun 2008 ya, sejak tahun 2008. Nah, kami memang sudah lebih dari 10 tahun berarti ya, sekarang 2020 12 tahun berarti gitu. Oke, next saja. Nah, jadi kita kalau di operasional kita memang juga diakreditasi oleh lembaga dari Kemnaker, lembaga akreditasi
sebagai lembaga pelatihan kerja gitu ya, sebagai lembaga pelatihan kerja ini, dan memang kami kemarin dari hasil akreditasi ini juga sebagai contoh untuk lembaga-lembaga pelatihan yang lain gitu, bagaimana mengembangkan kurikulum, bagaimana mengembangkan sarana prasarana, bagaimana mengembangkan model pelatihan itu. Beberapa event kita dijadikan contoh benchmark untuk lembaga pelatihan yang lain. Itu oke, next. Terus kemudian, nah, Bapak Ibu guru semua ya, sebagai tenaga pendidik, sama saya juga sebagai tenaga pendidik ya. Jadi memang UT School itu kan kita inputnya adalah lulusan-lulusan dari SLTA, Pak ya. Nah, kemudian dididik bagaimana anak-anak ini siap, alumni dari SLTA ini siap untuk terjun di dunia industri, gitu. Terjun di dunia industri, gitu. Nah, makanya kita memang harus bagaimana supaya requirement industri itu match dengan output dari lembaga pendidikan, gitu ya, baik dari SMK atau politeknik atau lembaga-lembaga pelatihan, gitu. Nah itu requirement industri itu match dengan outputnya lembaga pendidikan. Nah makanya yang kita harus, kalau kita di sisi lembaga pendidikan, kita memang harus membaca sebetulnya need dari industri itu seperti apa, gitu ya. Nah ini mungkin nanti bapak-bapak kalau yang baik bisa dicontoh ya, kalau yang ternyata oh ini nggak cocok di saya yo diabaikan saja, gitu kan. Tapi kami di UT School itu sudah memang melakukan beberapa melihat ya requirement di industri ya terkait dengan calon karyawan atau calon manpower dari industri itu, yang pertama kali dilihat itu adalah dari sisi karakter, gitu, dari sisi karakter. Tuh, makanya kita di UT School itu membangun itu skill, knowledge, dan karakternya. Makanya kalau kita lihat di situ ada kompetensi itu lebih ke nanti apa namanya hard skills-nya, gitu kan. Bagaimana dia bisa ngencengin baut, melepas filter, gitu. Tapi kemudian juga membangun karakter, gitu. Nah, makanya kita punya culture ya, punya satu budaya. Nah, mungkin ini nanti bisa juga diterapkan di lembaga pendidikan tempat Bapak Ibu sekarang bernaung ya. Ada satu culture yang dibangun untuk kemudian itu bisa sebagai jargon atau sebagai apa namanya dasar kita dalam membangun karakter supaya kelihatan, gitu. Nah, kalau di UT School itu karakternya adalah insani, gitu ya, insani. Nah, ada integritas, santun, ahli, berani, dan kita memang kemudian bagaimana implementasinya itu sangat penting juga ya, karena itu tadi 70-80% keberhasilan anak-anak ini di dunia industri itu dilihat dari karakternya. Mungkin 20-30% baru dari sisi skill knowledge-nya. Itu di awal ya, di awal. Karena kemudian skill knowledge itu semakin dia punya experience di sana, semakin lama dia bekerja, maka dia akan terus terbangun, gitu. Dia, oh kalau dulu dia hanya bisa periodic service 250 jam alat berat. Oh tapi nanti kalau sudah 3 bulan dia sudah naik menjadi 500 jam periodic service, gitu. Nah itu skill knowledge-nya akan terus terbangun. Oke, nah tapi karakter itu sebagai fondasi. Oke, itu ya. Nanti ini sharing dari saya aja ya. Silakan nanti kalau dari Bapak Ibu yang memang apa namanya akan mengembangkan
budaya atau culture di masing-masing institusi. Next. Nah, ini kami ada di ini point of learning kami atau UT School itu ada di mana ya kan, tapi kalau khusus Jawa ya, khusus Jawa kita untuk poin pendidikan pelatihan itu ada di Surabaya, kemudian khusus jurusan operator alat berat itu ada di Semarang, dan kemudian sebagian besar jurusan mekanik itu ada di Jakarta gitu. Nah, makanya kalau ada anak alumni dari tempat Bapak Ibu ya, biasanya kalau daerah-daerah Jember, Malang gitu, itu pendidikannya di UT School di Surabaya. Tapi kalau ketika ngomong Tulungagung, Ponorogo ke sini itu sudah ditarik ke Jakarta karena memang kapasitas di Surabaya nggak terlalu banyak gitu. Oke, next aja. Nah, ini apa namanya program pelatihan selama di UT School ya, program pelatihan selama di UT School timelinenya seperti ini. Jadi kami pendidikannya itu 1 tahun Pak, baik untuk jurusan mekanik alat berat maupun jurusan operator alat berat ya gitu. Nah, tentu saja memang untuk menjadi siswa UT School ada proses seleksinya karena memang apa namanya kami tidak bisa mengakomodir sekian banyak apa namanya partisipan yang ingin pendidikan di UT School ya, karena satu ya tempat kita juga terbatas ya kan, instruktur terbatas, kemudian juga secara budget juga terbatas gitu, karena memang untuk pendidikan ini untuk sekolah mekanik maupun operator alat berat selama 1 tahun itu biayanya tidak sedikit gitu. Nah, makanya untuk masuk ke situ kita ada proses seleksi gitu ya, seleksi. Nah, makanya saya awal tahun kemarin sempat sebelum pandemi membesar di Indonesia ini sempat sudah ke mana, Malang, Tulungagung, Ponorogo, Jogja, Cilacap gitu. Kayaknya pernah ke situ kemarin ya, awal-awal ini ya, makanya saya beberapa sudah dapat nama yang lulus sampai dengan wawancara, tapi ternyata medical check up-nya kita masih sambil melihat kondisi gitu. Jadi dari proses rekrutmen ya atau seleksi calon siswa kita mulai dari administrasi, kemudian psikotes, wawancara, medical check up gitu. Oke. Nah, nanti bagi calon siswa yang lolos itu yang memenuhi persyaratan maka akan masuk ke UT School. Nah, pendidikan kami yang pertama itu adalah tadi karakter building gitu ya, karakter building. Nah, kita bangun karakter mereka karena memang mereka budayanya masing-masing, dari daerahnya masing-masing gitu kan. Ada yang memang dari pelosok gitu kan, desa kayak saya, kan, tapi ada juga yang rodok kuto-kuto sedikit gitu. Ya, makanya mereka harus kita samakan, kita bangun karakternya gitu. Nah, kita untuk membangun karakter awal pertama kita masukkan ke TNI gitu. Nah, untuk area Jawa kita masukkan ke Rindam 4 yang ada di Magelang gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu sebagai dasar, nah kemudian kita bina lagi setelah masuk ke area pendidikan di UT School gitu. Nah, ini jangan terus karena itu bagi kami adalah penting, maka pendidikan karakter itu terus dilakukan selama menjadi siswa UT School gitu. Oke. Terus kemudian selanjutnya akan nanti ada in-class trainingnya Pak, Ibu. Jadi in-class training karena memang anak-anak ini kan berasal dari berbagai macam jurusan ya, yang tentu saja kita menganggap mereka memang belum mempunyai kompetensi di alat berat gitu ya. Jadi dia kalau ngomong hidrolik, mana hidrolik tank, mana filter, mana safety valve, mana apa namanya differential control valve itu belum pernah tahu.
Itu nah makanya sini ada basic mechanic course ya selama 4 bulan total in class training itu gitu. Nah, kemudian ada setelah mendapatkan teori mereka akan kita kirim untuk on job training gitu ya, on job training supaya memang benar-benar mereka yang tadinya hanya praktek di workshop ya kan, workshopnya UT School artinya kalau pompa hidrolik pump itu ya sudah di lantai dibongkar gitu dipasang. Tapi ketika dia terjun di lapangan berarti ternyata hidrolik pump itu dipasang dekat hidrolik tank gitu ya. Nah, waktunya udah 15 menit. Oke, saya percepat lagi. OJT ya kan, ini kita kirim ke seluruh Indonesia, gitu, ke seluruh Indonesia di cabangnya PT United Tractors. Oke, next. Ya, nah ini persyaratan calon siswa ya, persyaratan calon siswa. Mereka memang sekarang karena kita pendidikan 1 tahun itu tidak lama, cukup sebentar Pak untuk kompetensi alat berat, maka jurusan memang masih kita pilih ya. Ini untuk sebenarnya untuk mempercepat adaptasi siswa gitu ya, untuk menerima ilmu alat berat gitu. Terus kemudian lolos seleksi tes MCU, kemudian bersedia tinggal di area pendidikan dengan biaya sendiri, artinya misalnya kalau dari Tulungagung, dari Ponorogo, Magetan gitu ke Jakarta, selama in class training mereka akan sendiri, gitu ya kan, tidak ada mes, tidak ada dormitory, mereka ngekos di area pendidikan dengan biaya sendiri. Tetapi nanti pada saat on job training itu mereka akan semua sudah dibiayai oleh UT ya, jadi mereka mes, makan dan lain-lain. Mungkin kalau dia OJT dapat di Papua ya tiket pesawat gitu kan, dapat di Sorong ya tiket pesawat ke Sorong, semua sudah dibiayai gitu. Jadi mereka praktis memang tinggal belajar, praktek itu. Kemudian sebenarnya ada membayar biaya, ada investasi pendidikan. Ini sebenarnya kalau secara matematis mereka gratis gitu ya. Tetapi supaya ada ownership, ada tanggung jawab ini sekolah, maka kita kasih namanya ada investasi pendidikan gitu ya. Tapi sebenarnya secara matematis gratis karena nanti mereka akan uang itu akan dikembalikan dalam bentuk uang saku. Jadi mereka 90% siswa kita itu tidak membayar di muka di awal, tetapi mereka menggunakan uang saku pada saat OJT. Gitu. Jadi 90% mereka tidak merasa membayar juga gitu. Tapi ada yang bapaknya agak bapaknya ya punya duit gitu, dibayarin nih biar nanti uang sakunya udah pegang anakku gitu. Ada juga yang begitu, tapi itu enggak banyak gitu, 10% aja kali. Oke, next. Nah ini program Bintalsiknya ya, next saja, waktunya sudah habis karena terus development tadi ya, ini kalau detail ya, jadi mereka selama pendidikan di UT School ada kelas training, ada on job training, kemudian setelah lulus dari UT School sebenarnya kita selesai tugas UT School di situ ya, mengantarkan mereka mempunyai bekal experience, skill, knowledge untuk kemudian berkompetisi di industri. Tetapi secara moral obligation ya, kita juga punya tanggung jawab moral. Setelah lulus kita punya channel perusahaan mana yang membutuhkan mekanik, perusahaan mana yang membutuhkan operator, kita bantu untuk kita promosikan ke sana gitu ya. Nah, alhamdulillah sih sebelum tahun 2019-2020 itu ya di atas 90% mereka sudah bisa bekerja di industri alat berat. Nah, ini terakhir, ini adalah permintaan dari Jepang. Ya. Jepang, ini butuh sebenarnya kalau nggak ada pandemi, Juli ini sudah berangkat, gitu ya.
Tapi saya sangat surprise juga ya kan dengan seleksi Jepang. Seleksi ke Jepang itu kan begitu ketat ya. Tetapi alhamdulillah alumni UT School diseleksi ke Jepang itu 98% lolos gitu. 98% lolos, jadi 2% itu ya karena masalah kesehatan gitu ya. Itu aja gitu. Jadi saya menggambarkan artinya anak-anak dari UT School itu cukup bisa diterima di industri di Jepang gitu. Dan itu yang dia memang industri-industri yang butuh skills gitu, bukan hanya industri-industri yang padat karya gitu, tapi mereka akan menjadi mekanik truk di Jepang gitu. Artinya skillsnya akan terus meningkat. Oke, next. Nah, ini facility yang ada di UT School ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang punya jurusan alat berat kemudian mau investasi atau mau melihat ini silahkan, ini di UT School. Jadi kalau kita beli unit langsung itu mahal. Sekarang ada teknologi virtual reality gitu kan, VR yang bisa kita gunakan itu. Kemudian workshop memang karena kita pelatihan teknis, maka kita harus perbanyak alat-alat praktek. Nah, makanya kita lihat di UT School cukup banyak alat-alat prakteknya. Kemudian juga tadi Pak Dimas bagaimana tata letak ya kan, kemudian standarisasi pewarnaan. Itu perlu standarisasi supaya tadi sesuai dengan requirement industri gitu kan, mana daerah hijau untuk berjalan, mana daerah biru untuk assembling disassembling, mana daerah kuning untuk pembatas. Nah itu ya. Nah terus kita juga sudah kembangkan siswa itu belajar pakai tablet gitu, pakai tab, jadi sudah paperless gitu. Ya, oke, next. Ya, ini tentu saja untuk supaya kualitas siswa itu bagus. Nah, instrukturnya juga harus dikembangkan gitu ya. Instrukturnya harus dikembangkan. Nah, makanya UT School juga terus mengembangkan para instruktur gitu ya, atau para guru-gurunya ini terus kita kembangkan, baik nanti dari sisi karakternya maupun dari kompetensi hard skills-nya gitu, sampai juga di sertifikasi profesinya. Oke, next. Nah ini graduation dari UT School atau output UT School. Kalau ngomong total sih 20 ribuan ya, 20.300, tetapi itu masih campuran. Artinya ada yang paling banyak adalah sebetulnya itu customer titipan dari karyawan customer. Tapi kalau ngomong UT School reguler ya, ini tahun kemarin ini di angka hampir 6 ribuan ya, hampir 6.000 atau 5.900 sekian. Dan alhamdulillah tadi 90% dia terserap ya. Kalau dari sekitar itu ada 34% itu di mining sektor ya, kemudian 2% di forestry, 2% di construction ya, terus kemudian masih sebagian besar memang di UT Group ya, UT Group artinya ada PAMA, KPP dan lain sebagainya gitu, Kamaju gitu. Nah ini untuk mekanik alat berat dan operator alat berat ya, mereka sudah terserap di industri, dan banyak kisah menarik dari para alumni UT School itu yang tadinya dia di sampai kita kemarin juga ambil gambar di SMK Brantas Malang untuk ngambil salah satu alumni dari sana ya, yang ceritanya juga mereka dari anak ini dari keluarga yang sederhana, tapi kemudian karena punya kompetensi dia masuk UT School, kemudian dia bisa bangun rumah orang tuanya, bisa beliin adik motor, dan di perusahaannya pun dia termasuk sukses karena dia
dalam setahun itu sudah dikirim training ke Jepang itu selama sebulan ke Jepang, mungkin plus jalan-jalannya kali. Oke, itu next. Ini beberapa customer yang berhubungan dengan UT School, artinya memang kita punya channel ya, ini untuk mempromosikan tadi alumni UT School yang selesai ya, baik itu di PPA, KPP, BUMA dan lain-lain. Oke, next. Nah, itu selesai ya paparan UT School seperti itu. Nanti kalau ada yang perlu digali lebih dalam, silakan mungkin dalam session ini. Kalau nggak cukup nanti ada di session lain, langsung ke saya bisa, ya kan, atau nanti ke teman-teman UT School yang lain juga bisa. Saya kembalikan ke Lydia. Baik, terima kasih Pak Muhyudi atas pemaparan materinya. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Pak Muhyudi dapat bermanfaat juga bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Muhyudi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Jadi seperti yang sudah di awal saya jelaskan bahwa Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan di kolom Q&A dan akan kami bahas. Namun yang kami bahas hanya seputar topik yang sudah kami narasumber bicarakan. Jadi mohon maaf jika di luar topik kita nggak akan bahas pertanyaannya. Dan kami tim panitia sudah melihat, memilah pertanyaan-pertanyaan mana saja yang akan kami bahas di sesi Q&A berikut. Pertanyaan pertama ada dari SMK Negeri 4 Malang. SMK Negeri 4 Malang tidak memiliki jurusan alat berat. Kami berharap bisa menjadi bagian dari program Sobat sebagai SDM pendukung di bidang IT dan digitalisasi, karena kami memiliki 9 jurusan, diantaranya IT, MM, TKJ, RPL, animasi, desain grafis, produksi grafika, mekatronika, logistik, dan pergudangan, perhotelan, maupun perhotelan. Mohon petunjuknya, terima kasih. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Mbak Monika. Kepada Mbak Monika, kami persilakan. Oke, terima kasih Lydia. Halo, selamat pagi Pak Zainal Abidin dari SMK N4 Serang, Banten ya Pak ya, berarti ya. Wah, kapan nih kita bisa kapan-kapan main ke Serang ya, biar sekalian ngelihat Anyer yang sekarang. Kami kemarin pas habis ada bencana di Serang juga Pak sempet memberikan bantuan juga ke sana ya, perbaikan sarana-sarana dan fasilitas umum di sana. Nah, ini menjawab pertanyaan Bapak ya terkait dengan bagaimana sih, mungkin ini ditanyakan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain, yang bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak memiliki jurusan alat berat. Di sini saya izin ya Bapak Ibu untuk kembali share materi yang tadi. Nah, Pak, udah kelihatan belum ya Lydia ya? Sudah, Mbak. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu guru terkait dengan klaster program, tadi sempat saya sampaikan ada 14 program yang memang UT bisa berikan kepada sekolah-sekolah baik itu TAB maupun non-TAB. Nah, tinggal disesuaikan sekolah Bapak, sekolah Ibu itu kebutuhannya di mana dan kami bisa mengakomodir dari mana. Nah, namun sebelum kita menentukan kita akan masuk ke dalam program yang mana, kami juga sebenarnya di sini tadi saya belum menyampaikan ya di sini tentang basic parameter dan juga penentuan program dan grading yang ada di dalam Sobat. Jadi untuk Sobat sendiri, Bapak Ibu kami punya 3 klaster. 3 klaster yang di dalamnya ada 2 kategori. Kami melihat Sobat itu berdasarkan relationship dan juga berdasarkan kualitas. Sejauh ini relationship itu kami bagi menjadi 3. Jadi ada yang paling low, yang mana di sini ada basic parameternya yang dikatakan low itu seperti apa sih? Bahwa sekolah itu masuk ke dalam database UT, masuk ke dalam Sobat, database Sobat, tetapi dia belum menjadi sentra rekrutmen untuk UT School. Siswanya
ada ikut daftar UT School tapi atas inisiatif mandiri. Jadi dia langsung mengakses website UT School ataupun langsung mendaftar direct ke UT School tanpa bantuan dari BKK ataupun pihak sekolah gitu. Yang kedua, relationship yang juga low ini adalah sekolah yang belum pernah melakukan kunjungan industri ke UT dan belum ada direct communication ke bagian CSR maupun ke UT School. Jadi direct communication ini bisa dalam bentuk surat menyurat ataupun sudah masuk ke dalam WA group ataupun masuk ke dalam list email kami. Nah, itu kami katakan direct communication. Untuk kategori low ini sama sekali belum pernah, tapi ada di database sobat. Yang keempat, laporan tertulis. Jadi kami memang juga mengajak sobat-sobat ini untuk membuat laporan tertulis. Jadi bagaimana program yang sudah berjalan di sekolah selama 1 tahun itu dilaporkan ke UT. Nah, yang kelima juga MOU. MOU untuk sekolah yang kategorinya low, ini kami belum ada MOU karena memang dari pihak perusahaan sendiri, dari legal kami tidak bisa asal gitu ya Bapak Ibu dalam membuat MOU. Jadi kami harus benar-benar memastikan basic parameter dari sekolah ini masuk, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu MOU. Dan yang keenam, status sekolah binaan. Di sini kita belum menyatakan secara resmi yang ada di MOU tadi bahwa ini adalah masuk ke dalam sekolah binaan. Itu untuk sekolah yang relationship low. Memang di sini mayoritasnya masih banyak, ada 1.141 sekolah yang sudah ada di database kami, tapi secara relationship masih low. Nah, kami juga mendorong ini Bapak Ibu guru dari sekolah sekarang yang join di pagi ini, paling tidak kalau masih mulai mengidentifikasi diri sendiri dari 6 basic parameter ini, saya kira-kira udah masuk belum ya? Nah, kalau seandainya belum, bisa dari sekarang mulai mendorong dirinya supaya naik level di sini ke relationship yang medium paling tidak. Yang pertama, kalau untuk medium ada 6 basic parameter juga. Yang pertama, sudah menjadi sentra seleksi UT School, dia belum, tapi siswa aktif ikut rekrutmen UT School. Yang kedua, kunjungan industri ini menjadi syarat wajib untuk masuk ke dalam relationship medium, paling tidak 1 kali atau 1 kali selama 2 tahun melakukan kunjungan industri ke UT. Yang ketiga, direct communication tadi kita berkomunikasi secara aktif 2 arah, paling tidak 2 kali per tahun. Lalu ada laporan tertulis dari formal dari sekolah ke UT, baru kita bisa mengkaji MOU. Di MOU ini pun kita nanti akan mengkaji lagi kira-kira dari 14 menu program tadi mana yang bisa UT support dan mana yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah, yang ketiga di sini adalah sekolah-sekolah yang tahapan relationship-nya sudah high. Jadi udah dekat banget dengan UT, itu ada 64 sekolah dan memang di sini rata-rata 64 sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang memiliki jurusan alat berat. Sehingga dari 6 basic parameter tadi dia sudah menjadi sentra seleksi UT School, kunjungan industri dia paling tidak 1 kali per tahun, jadi rutin tiap tahun. Lalu ada komunikasi formal dengan kami 3 kali per tahun, lalu selalu memberikan laporan tertulis itu 2 kali per tahun, lalu sudah ada MOU dan statusnya pun sudah resmi menjadi sekolah binaan gitu. Nah, setelah masuk ke dalam sekolah binaan, baik itu di tahap medium maupun high, kita akan melakukan assessment. Jadi UT, karena UT adalah bagian dari Astra, kita program SMK Sobat ini juga masuk ke dalam pelaporan program SMK Bisanya Astra. Yang mana Astra sudah mewajibkan sekolah binaan itu untuk dilakukan assessment. Jadi di sini ada tools SMK Bisa, kami melakukan assessment ke sekolah-sekolah, nanti akan kelihatan hasilnya, kualitasnya mulai dari bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Nanti kita mungkin bisa ada sesi lanjutan ya, kalau Bapak-Bapak pengen tahu lebih dalam untuk gimana sih kiat-kiat untuk menaikkan relationship, ataupun mengupas tuntas tentang tools assessment di SMK Bisa yang digunakan oleh Astra Group, nanti kita bisa bikin sesi lanjutan untuk ini tentang assessment SMK. Itu mungkin Lydia yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Terima kasih Mbak Moni. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Pertanyaan kedua dari SMK PGRI 3 Malang. Bagaimana prosedur untuk menjadi SMK binaan UT? Apakah ada pembinaan secara berkala? Mungkin bisa dibantu lagi Mbak Monik untuk menjawab pertanyaan dari SMK PGRI 3 Malang. Oke, SMK coba ya. SMK PGRI 3 Malang. Oh, wah, pas banget nih Pak. Saya sebenarnya orang Malang juga nih Pak. Aduh, nggak pakai nama ya Bapak nulisnya, jadi saya agak susah nih menyapanya. Bapak Ibu guru di SMK PGRI 3 Malang. Ya, jadi saya juga orang Malang Pak, rumah saya di Sawah Jajar. Nah, ini gimana caranya supaya bisa jadi sobat? Seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak, ada basic parameternya. Paling tidak ada 6. Yang pertama yang mungkin Bapak, Ibu guru bisa identifikasi dari awal, kapan nih ada rencana kunjungan industri. Kami sudah mulai membuka peluang, kita akan melakukan kunjungan industri secara online. Nah ini nanti kami pasti butuh juga masukan, apakah kunjungan industri online ini sesuai nggak sih dengan ekspektasi sekolah. Nah, selain pintunya, selain dari kunjungan industri adalah dengan giat berkomunikasi seperti ini ya Pak. Nah, bagaimana kalau sekolah tidak punya jurusan alat berat? Nah, itu bisa dengan 14 menu program sobat tadi, Bapak Ibu, itu kami tentunya punya program-program yang sifatnya adalah generik. Contohnya untuk kurikulum, kami akan memberikan misalkan training gitu ke kepala sekolah ataupun ke guru BKK. Nanti training ini bisa diikuti dan kurikulum yang kami deliver itu diterapkan ke sekolah. Nah, atas apa yang telah kami deliver, nanti harus ada pelaporan rutinnya tuh ke UT. Kita bisa berkomunikasi, kalau Bapak Ibu udah masuk di grup WA, itu akan lebih memudahkan untuk kita bisa mulai, mungkin nanti habis ini ya, di platform Sobat, kalau itu sudah resmi jadi, untuk sekolah-sekolah yang sudah tergabung di WA Group ataupun sudah masuk ke dalam database kami, akan kami berikan nomor induk, nomor akses gitu ya, jadi bisa mengakses di platform Sobat. Nanti di situ atas apa yang saya sampaikan syaratnya tadi, mulai dari kunjungan industri, terus mulai dari program yang kami deliver dan Bapak Ibu guru bisa menerapkan dan memberi laporan, nanti akan kita pantau di dalam platform Sobat Digital itu. Kira-kira itu tambahan dari saya, mungkin nanti Mas Dimas atau Pak Muhyudi ada tambahan lain atau menjawab pertanyaan lain, silakan saya kembalikan ke Lydia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Monik untuk bantuan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, ini tidak disebutkan dari mana. Apa langkah awal yang harus disiapkan dari sekolah yang harus untuk bisa mengikuti tantangan saat ini di dalam dunia industri? Oke, pertanyaan kami akan bantu jawab oleh Mas Dimas. Baik, terima kasih Lydia. Baik, terkait dengan pertanyaannya bagaimana persiapan sekolah untuk menghadapi tantangan ya, untuk link and match ya. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan tadi, saya juga sudah menyampaikan pada saat presentasi tadi bahwa mari kita bersama-sama merubah mindset kita ya selama ini dalam sekolah ingin bekerja sama dengan industri. Yang pertama, biasanya kan saya sering kali bertemu dengan Bapak-Bapak Ibu guru sekolah yang baru kenal, tahu-tahu datang langsung menyodorkan MOU dengan format sekolah. Pak boleh nggak kerjasama, Pak boleh nggak magang, Pak boleh nggak bantuan dari perusahaan kepada sekolah kami. Nah, itu cara-cara lama mungkin efektif ya Bapak Ibu. Namun memang dengan perkembangannya zaman dan sekarang kementerian maupun pemerintah sangat intens untuk kawin massal ya, dengan tanda kutip saya menggunakan istilahnya Pak Wikan, bahwa mulai kita rubah paradigma dan metode dalam sekolah ingin berkomunikasi dengan industri. Ya, mungkin ada industri yang sangat inisiatif datang ke sekolah untuk menawarkan bantuan. Ada juga industri yang menunggu Bapak Ibu untuk datang ke industrinya. Ya, nah yang pertama adalah satu, rubah paradigma untuk tidak langsung Bapak Ibu menyodorkan bantuan atau MOU kepada industri. Bapak Ibu harus kenal dulu
engage dulu. Engage adalah dekat. Dekat itu artinya apa? Ya sering komunikasi dengan PIC di industri itu, sering silaturahmi, ya, undang PIC industri itu ke acaranya Bapak Ibu guru, sehingga industri itu tahu, oh sekolah ini tuh punya program ini, oh sehingga tahun lagi nanti, oh sekolah ini butuh bantuan ini, sehingga nanti industri bisa jadi membantu Bapak Ibu gitu ya. Ada proses untuk pengenalan antara industri dengan sekolah. Tidak serta-merta Bapak Ibu langsung datang ke industri minta bantuan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, jika ada industri yang sangat intens dekat dengan Bapak Ibu, itu manfaatkan. Karena tidak semua seperti itu. Contohnya seperti Yuti ini ya. Kita mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami gitu ya. Maka dari itu aktif. Silakan aktif untuk bertanya, aktif berkomunikasi dengan kami, sharing kegiatan-kegiatan Bapak Ibu di sekolah gitu ya, terkait program development siswanya ke kami. Kalau ada masalah bisa japri ke kami untuk berkomunikasi secara intens, sehingga kita akan tumbuh engagement antara industri dengan sekolah seperti itu. Dan mungkin bisa libatkan kami dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Seperti itu rasanya. Jadi yang penting komunikasi yang baik. Yang kedua, semangat Bapak Ibu. Saya sampaikan, dalam menjalankan program Sobat ini ada 14 ini, yang utama sebenarnya adalah faktor yang mendukung sekolah Bapak Ibu untuk bisa mengikuti Link and Match adalah semangat. Semangat dari para gurunya, manajemennya dalam hal ini dari kepala sekolah, waka-wakanya, hingga guru-gurunya sampai ke TU-nya, satu pemahaman dalam melakukan Link and Match. Seperti itu ya, tidak bisa hanya kajurnya yang semangat saja atau kepala sekolahnya saja yang semangat. Harus bareng-bareng karena itu satu perahu Pak, Bu ya. Di satu sekolah itu satu perahu dan semua harus kompak, harus satu suara untuk bagaimana menjalankan Link and Match secara baik dengan para industri atau mitra dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau kami sangat terbuka sekali, semakin sekolah semangat, maka kami jauh lebih semangat untuk mendukung Bapak Ibu. Kalau sekolah Bapak Ibu diam, ya udah. Kami juga diam, karena sekali lagi dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa, tanggung jawab utama ada di sekolah. Kami di industri lebih ke arah mendukung, mendampingi, membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan itu. Ya, tetap kembali kewajiban dalam mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sekolah ada di sekolah. Industri manapun ya itu lebih ke arah mendukung dan membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan cita-cita untuk menjadikan siswa-siswanya menjadi siswa-siswa yang kompeten dan mampu diserap di dunia industri maupun usaha. Saya rasa itu Lydia jawabannya. Mungkin membantu menjawab juga yang tadi pertanyaan Pak Zainal Abidin ya, yang tadi terkait bagaimana caranya membuka jurusan Albrad ya Lydia ya. Bisa langsung ya. Jadi Pak Zainal Abidin dari SMK Negeri 4 Serang, pertanyaan terkait bagaimana membuka jurusan Albrad. Nah, ini pertanyaan sangat penting dan bagus Bapak Ibu dan kami perlu sampaikan ya. Yang pertama, jika Bapak Ibu yang saat ini belum memiliki jurusan alat berat, kemudian Bapak Ibu berniat ingin membuka jurusan alat berat karena keinginan atau kebutuhan dari Bapak Ibu, silahkan informasikan kepada kami. Kami sangat senang sekali jika ada sekolah yang ingin membuka jurusan alat berat. Sekali lagi, kami tidak mewajibkan, kami tidak memaksakan untuk sekolah membuka jurusan alat berat, karena sesuai namanya ya, berat gitu ya, dalam nanti proses pelaksanaannya itu berat Pak ya. Jadi silahkan kalau memang ada inisiatif dan rencana sesuai dengan kebutuhan di sekolah maupun di daerah Bapak Ibu, silahkan buka jurusan alat berat. Tapi sekali lagi, jangan membuka jurusan alat berat karena ingin dibina oleh Yuti, atau jangan membuka jurusan alat berat karena gaya-gayaan. Sekali lagi jangan. Tapi buka jurusan alat berat atau buka jurusan apapun itu harus sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, proyeksi kebutuhan teknisi alat berat 5 tahun, 10 tahun, misalkan di daerah Bapak Ibu seperti apa atau secara nasional seperti apa. Bapak Ibu harus mengkaji dulu kebutuhan dari jurusan itu di masa yang akan datang. Jangan sampai membuka jurusan alat berat kemudian tahu-tahu sudah nggak laku lagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kaitannya bagaimana komunikasinya? Kami di cabang SET punya
pembina-pembina sekolah binaan ya. Misalkan kalau daerah Serang ini nanti silakan Pak Zainal berkomunikasi secara intens dengan tim kami yang ada di UT Jakarta. Karena areanya UT Jakarta itu area mencakup Jawa Barat, DKI, dan Banten. Jika Bapak Ibu yang areanya Jawa Timur, silakan intens komunikasi dengan tim kami yang ada di UT Surabaya. Jika Bapak Ibu yang ada di Jawa Tengah, maka silakan intens komunikasi dengan UT Semarang. Kami di head office akan mengakomodir semuanya, semua daerah Bapak Ibu. Tapi untuk komunikasi intens, untuk pendampingan intens, nanti yang akan melakukan adalah tim kami yang ada di cabang dan set terdekat dari lokasi sekolah Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti mau membuka jurusan Alberat di SMK 4 Serang, silakan Pak Zainal bisa berkomunikasi dengan tim kami yang juga ada di grup Jawa dengan Pak Raymond. Nanti Pak Raymond akan membantu Bapak Ibu untuk memfasilitasi agar bagaimana caranya bisa membuka jurusan alat berat dari sisi persyaratan administrasinya maupun dari persiapan kompetensi guru-gurunya yang nanti akan mengajar di alat berat. Seperti itu Pak Zainal. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Lydia, itu mungkin jawaban dari saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pelatihan atau diklat untuk guru? Terima kasih dari SMK Wiworotomo. Mungkin Mas Dimas bisa dibantu dijawab kembali. Baik, terima kasih Lydia. Terkait dengan pelaksanaan training, ini dalam waktu dekat kami akan menjalankan training lanjutan dari training sebelumnya yang technical, kemudian safety. Tadi yang saya sampaikan ada STDP ya, Sobat Teacher Development Plan. Ada 4 kompetensi utama yang kami ingin dorong sekolah untuk mendevelop guru-gurunya. 1, technicalnya, 2, safety dan environment-nya, 3, behavior atau istilah mungkin Bapak Ibu kenal adalah soft skill. Yang keempat adalah English literacy. 4 program utama ini yang kami dorong untuk agar sekolah-sekolah binaan UT itu bisa mengikuti program development dari kami. Nah, dalam waktu dekat, minggu depan insya Allah akan kami launching program training behavior kompetensi untuk kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, silakan ikuti ya, harapan kami kepala sekolah dari Bapak Ibu sekalian bisa ikut program ini, dan ini akan training berseri. Jadi insya Allah nanti untuk training kepala sekolah ini ada 5 seri ya, dimulai tanggal 12, kemudian di minggu depannya lagi, setiap minggu 1 kali sampai nanti tanggal 8 September. Nah, nanti setelah training behavior kompetensi, kami akan lihat juga kebutuhan dari Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum mengikuti training technical maupun safety. Bisa jadi kami akan lakukan kegiatan training di tahun ini. Jadi nanti akan kami lihat hasil dari mapping kami atas kebutuhan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan training tersebut. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas. Ada pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Bapak atau Ibu moderator, saya Ipta, staf BKK SMK PGRI Wulingi, mau bertanya, untuk setiap siswa yang sudah lulus pendidikan dari UT School, akan disalurkan ke perusahaan paling lama berapa bulan untuk menunggu? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Muhyudi. Oke, Lydia, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Wulingi ya. Oke, ya SMK Wulingi. Oke, SMK Wulingi ini kayaknya memang ada yang sudah pernah jadi siswanya UT School. Baik, terima kasih Bapak Ibu tadi dari Wulingi yang menanyakan. Jadi sesuai dengan apa namanya, sebenarnya memang semangat visi misi UT School itu adalah bagaimana turut membantu untuk meningkatkan kompetensi ya, mencerdaskan generasi muda bangsa untuk mempunyai skill dan knowledge, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan mekanik maupun operator alat berat gitu ya. Jadi kita memang memberikan pembekalan gitu, ilmu pengetahuan, kemudian untuk mereka bisa gunakan untuk berkompetisi di industri gitu ya. Nah, tujuan UT School itu, tujuan UT School adalah memberikan pembekalan ilmu dan pengetahuan. Nah, bahwa kemudian
setelah diberikan ilmu dan pengetahuan, kemudian yang lulus kemudian akan diberikan sertifikat pelatihan, maka sebenarnya proses di UT School selesai, ya, proses di UT School selesai. Nah, tetapi memang selama ini sebagai moral obligation, ya kan, tanggung jawab moral kami juga, dan karena memang channel kami di perusahaan lain pengguna alat berat, ada yang kemudian meminta kalau UT School ada alumni dari mekanik alat berat, kita butuh. Nah, itu akhirnya gayung bersambut, ya, gayung bersambut gitu. Jadi di satu sisi memang setelah selesai tugas untuk memberikan bekal kita selesai, ya, kita juga secara moral punya tanggung jawab untuk mereka supaya dipromosikan juga ke perusahaan-perusahaan pengguna alat berat, ya. Dan sebaliknya juga memang ada beberapa perusahaan alat berat yang kemudian datang ke UT School untuk meminta sejumlah alumni untuk menjadi karyawan mereka, gitu. Nah, tetapi itu bukan kemudian menjadi ada satu target waktu, ya, ada satu target waktu berapa lama sih kemudian setelah lulus UT School itu akan mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Nah, itu memang kita tidak bisa mengontrol, ya, UT School tidak bisa mengontrol itu. Banyak keterkaitannya, ya, banyak keterkaitannya. Di tahun 2018, ya, 2018 itu bahkan alumni UT School yang belum lulus, ya, yang masih proses OJT itu sudah dites oleh beberapa perusahaan, gitu. Artinya dia lulus langsung belum sempat pulang sudah tanda tangan kontrak bekerja, gitu. Tapi di lulusan tahun ekstrim nih 2020 ini, kemarin kita lulus Februari, ya, Februari, itu yang Jakarta itu bahkan belum ada yang di catatan kami, ya, belum ada satupun yang mendapatkan pekerjaan di catatan kami, ya. Tetapi kalau aktualnya mereka ternyata sudah bekerja karena tadi punya bekal ilmu pengetahuan, kemudian dia kemudian mencari sendiri, gitu, itu ada juga sehingga memang itu tidak terkontrol, ya. Nah, jadi kita tidak punya batasan waktu untuk kemudian berapa lama dia disalurkan, ya. Disalurkan tadi sebetulnya kita lebih ke ngomong kita mempromosikan anak-anak ini ke perusahaan-perusahaan yang mereka membutuhkan alat untuk mekanik alat berat, ya. Tetapi sebenarnya tugas UT School mengantarkan mereka mempunyai bekal kompetensi itu sudah sampai di sana, gitu ya, memberikan bekal ilmu dan pengetahuan. Nah, mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang sudah mereka dapatkan, ya, baik nanti hard skill maupun soft skills-nya, kompetensi dan kemudian karakternya tadi banyak kemudian bisa digunakan alumni UT School ini untuk kemudian berkompetisi di industri, gitu, ya. Nah, itu dari saya kembalikan ke Lydia, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Muhyudi. Oke. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Ternyata kami tim panitia melihat Bapak Ibu semua sangat antusias sekali, ya, untuk bertanya, untuk menyimak. Tadi sudah saya sampaikan dan saya note bahwa Bapak Ibu diharapkan untuk mendengarkan dari awal sampai akhir, karena sekarang kita akan ada kuis, kita akan ada game sedikit, dan kita akan memberikan hadiah kepada 5 orang pemenang berupa voucher e-commerce. Jadi untuk Bapak Ibu semua boleh langsung pegang HP-nya, masuk ke browsernya, mungkin tim multimedia bisa dibantu untuk menampilkan. Bapak Ibu bisa masuk ke browser, kemudian langsung saja ketik joinmyquiz.com.
dan langsung masukkan kodenya 764992. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu semua, nanti saat join Bapak Ibu akan harus menggunakan nama lengkap dan nama asli, strip institusinya apa. Jadi buat Bapak Ibu semua yang pakai nama samaran, mohon maaf jika termasuk dalam 5 pemenang akan kami anulir. Oh iya, kami informasikan kembali jika mungkin nanti akan ada masih banyak pertanyaan. Saya yakin Bapak Ibu sangat antusias dan masih ada pertanyaan lainnya. Bapak Ibu dapat menghubungi tim kami melalui WA. Diingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk join myquiz.com dengan kode 764992 dan bergabung dengan nama lengkap, strip institusinya harus nama lengkap dan nama asli. Ketika Bapak Ibu pakai nama samaran dan Bapak Ibu termasuk ke dalam 5 pemenang, akan kami anulir. Kita tunggu selama 2 menit untuk Bapak Ibu join ya. Baik, kami masih menunggu untuk Bapak Ibu semua hadir. Nanti untuk 5 orang pemenang akan mendapatkan voucher e-commerce. Bapak Ibu bisa join dari link yang tertera pada layar, joinmyquiz.com atau masuk ke dalam browser quizzes.com. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masukkan saja game code-nya yaitu 764992 dengan format nama lengkap dan nama lengkap harus nama asli, strip institusinya. Kita akan tunggu 1 menit lagi untuk Bapak Ibu dapat join.
Baik, sudah ada 22 orang yang join. Ada dari SMK Budi Karya, ada Mbak Dwi Tika Handayani, kemudian ada Liz Parida dari SMKN 1. Ada Gilang dari SMKN 7. Baik, sekarang sudah bertambah jadi 24. Kita akan tutup dalam hitungan 10 detik ya Bapak Ibu. Jadi yang masih mau ikut boleh cepat-cepat daftar, boleh cepat-cepat join. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai gamesnya. Ya, di posisi pertama kita punya Gilang SMKN 07, di posisi sekarang disalip oleh Pak Dwi Purwanto dari SMKN 1 Bandung. Di posisi kedua kita punya Mutabas Kuntung. Oke. Wah, sekarang di posisi pertama. Baik, masih salip menyalip. Baik, sekarang yang memimpin ada Pak Dwi Purwanto. Baik, di posisi pertama sekarang kita punya Pak Sento Cahyono dari SMKN 1 Semarang. Wah ini masih ternyata persaingannya ketat ya. Masih salip menyalip. Dibaca baik-baik soalnya dan pilihan jawabannya karena kita punya jebakan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu harus teliti. Kalau tadi Bapak Ibu sudah memperhatikan dari awal sampai akhir, Bapak Ibu pasti bisa menjawab setiap pertanyaan di sini. Oke, kita tunggu, masih ada yang belum. Baik. Oke, kita coba cek 5 teratas apakah sudah selesai.
Wah, masih disalib ternyata, masih saling menyalip. Baik, di posisi pertama ada Besar Abadi Prayogi. Dari SMK yang berapa ini? Kemudian di posisi kedua masih, wow, ternyata posisi pertama berubah menjadi Hafid Prayoga. Oke, kita masih menunggu posisi kelima ada siapa nih? Wah, ternyata disalib. Luar biasa, ada 3 orang yang benar menjawab semuanya ternyata. Baik, kalau gitu kita akhiri saja gamenya. Baik, 5 orang pemenang sudah keluar namanya, kita bisa mengakhiri gamenya. Selamat kepada 5 orang pemenang, jeng 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 jeng. Namun di sini hanya 3 orang pemenang ya yang diperlihatkan ya. Saya bacakan ya untuk 5 orang pemenang. Selamat kepada Hafid Prayoga, kemudian kepada Agus Salim, kemudian pemenang ketiga kepada Besar Abadi Prayogi dari SMKN berapanya, tidak disebutkan SMKN berapanya. Kemudian pemenang keempat ada Somantri dari SMK Yaspim. Dan pemenang terakhir ada dari Hafidsin dari UT Surabaya. Oke, selamat kepada 5 orang pemenang akan mendapatkan voucher e-commerce yang nanti tim panitia akan menghubungi pemenang melalui email atau WA masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusiasme dan waktunya Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga acara ngobrol inspirasi hari ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu juga bisa mengenal lebih lagi, mendalami dan mengetahui lebih dalam lagi tentang sobat. Dengan berakhirnya kuis ini, berakhir juga acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, salam sehat. Oh ya, kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu dapat mengisi link kuesioner, karena link kuesioner ini akan bergabung dengan absensi atau daftar hadir Bapak Ibu semua. Nanti linknya akan di-share di bagian kolom Q&A. Atau Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu. Tim multimedia mungkin bisa membantu. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses ke bit.ly/evaluasi ngopi 2020. Jadi saya ingatkan kembali bahwa link evaluasi ini selain untuk menjadi acuan bagi kami untuk kedepannya lebih baik, tapi sekaligus juga menjadi absensi dan daftar hadir Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, semoga sehat selalu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.